Teman-teman, situasi kelas bulu UFC lagi panas-panasnya nih. Si Raja Divisi, Alexander Volkanovski, akhirnya mulai kelihatan bakal dikasih lawan baru. Tapi kayak biasa, jalan menuju siapa penantang berikutnya tuh penuh drama dan spekulasi liar. Awalnya banyak orang ngerasa semua udah jelas. Waktu Movsar Evlov ngebungkam Lerone Murphy di UFC Fight Night London, publik langsung sepakat, ini orang next in line. Rekor 20-0, belum pernah kalah, dan gaya mainnya makin matang. Secara logika, harusnya dia tinggal nunggu panggilan perebutan sabuk. Tapi ya, namanya UFC nggak pernah sesimpel itu. Tiba-tiba muncul suara dari Gene Silva yang ikut ngegas minta kesempatan. Belum lagi Dana White yang malah kayak sengaja nahan-nahan pengumuman. Jadi bukannya makin jelas, malah makin abu-abu. Di sisi lain, banyak juga yang mulai kesel. Termasuk Joe Rogan yang terang-terangan dorong UFC buat kasih Evlov kesempatan. Buat dia dan banyak fans lain, ini bukan soal hype, tapi soal keadilan. Lo nggak bisa punya petarung unbeaten segila itu, tapi malah disalip sama nama lain. Apalagi sebelumnya sempat muncul nama Diego Lopez yang justru lebih dulu dikasih spotlight. Ini yang bikin fans makin ribut. Banyak yang ngerasa Evlov kayak dianaktirikan, padahal performanya konsisten banget. Nah, kabar terbaru mulai bikin suasana adem dikit. Dari info yang beredar, termasuk dari Ariel Helwani, UFC sekarang condong ke arah yang lebih adil. Arah pertarungan mulai jelas. Volkanovski versus Evlov. Kalau ini kejadian, gila sih. Ini bukan cuma soal perebutan gelar, tapi juga soal pembuktian. Volkanovski sebagai juara 2 kali punya kesempatan buat ngerem laju monster tak terkalahkan. Sementara Evlov bakal ngebuktiin apakah rekor bersihnya itu legit atau cuma angka doang. Di sisi lain, keputusan ini juga jadi sinyal keras buat petarung lain kayak Gene Silva. Walaupun dia sempat vokal dan percaya diri, performanya terakhir belum cukup buat ngeyakinin UFC ngasih dia title shot sekarang. Teman-teman, dunia MMA lagi rame banget ngebahas nasib Israel Adesanya setelah kekalahan terbarunya di Climate Pledge Arena. Di event UFC Seattle itu, mantan raja kelas menengah yang dulu ditakuti semua orang harus tumbang lagi. Kali ini di tangan Joe Pyfer. Yang bikin makin gila, kekalahan ini jadi yang keempat beruntun buat Izzy. Gak heran kalau langsung muncul suara-suara sumbang dari fans. Banyak yang mulai ngomong keras, bilang waktunya Adesanya udah habis, bahkan ada yang nyuruh dia gantung sarung tangan aja. Ya, tipikal dunia fight lah, pas lo di atas dipuja, sekali jatuh langsung dihujat. Tapi yang menarik, orang yang baru aja ngalahin dia malah nggak ikut-ikutan nyiram bensin ke api. Pyfer justru kelihatan respect banget. Dia kayak ngeliat langsung di dalam oktagon kalau Adesanya itu masih punya sesuatu. Bukan sosok yang udah habis, tapi masih berbahaya kalau dikasih ruang. Dari sudut pandang Pyfer, banyak orang terlalu kejam ngelihat situasi ini. Dia ngerti banget rasanya jadi petarung yang lagi di atas. Dan dia juga sadar kemenangan yang dia dapat itu datang dari pertarungan keras, bukan lawan yang gampang. Buat dia, Adesanya masih tampil solid, masih tajam, dan yang paling penting masih punya semangat buat bertarung. Dan kalau dipikir-pikir, masuk akal juga sih, Pyfer itu lagi di usia emas, tenaga lagi full, power lagi ngeri-ngerinya. Sementara Adesanya udah 36 tahun tapi masih bisa ngimbangin tempo dan tekanan. Itu bukan hal kecil loh. Di tengah badai kritik, Adesanya sendiri juga nggak tinggal diam. Dia kelihatan santai tapi tegas, belum ada rencana pensiun. Malah sebaliknya, dia pengen balik lagi dan ngebuktiin kalau dirinya masih relevan. Mental juara emang beda, jatuh berkali-kali tapi masih pengen berdiri lagi. Menariknya, suara dukungan juga datang dari sosok senior kayak Daniel Cormier. Dia ngelihat hal yang sama kayak Pyfer, belum ada tanda-tanda kalau Adesanya udah nggak layak di level atas. Menurut dia, Izzy masih bisa bersaing, masih bisa kasih perlawanan ke nama-nama besar. Teman-teman, kalau ngomongin duel panas di UFC tahun ini, laga antara Khamzat Chimaev lawan Sean Strickland di UFC 328 jelas masuk kategori wajib nonton. Tapi yang bikin makin seru, sebelum mereka naik ke oktagon aja, opini publik udah kebelah. Bahkan ada yang ngerasa hasilnya udah ketebak dari sekarang. Salah satu yang paling vokal, gak lain gak bukan si tukang ribut kelas welter Colby Covington. Dia ngelihat pertarungan ini dari sudut pandang yang cukup tajam dan menurut dia, ini match up yang gak seimbang secara gaya.
Chimaev datang ke laga ini sebagai monster yang lagi on fire. Rekornya masih bersih 15-0. Dan yang bikin ngeri, cara dia dapetin sabuk dari Dricus du Plessis itu bener-bener nunjukin levelnya beda. Gulatnya rapet, tekanannya konstan, dan lawan kayak dikunci di satu dimensi tanpa bisa kabur. Sementara di sisi lain, Strickland juga bukan kaleng-kaleng. Dia mantan juara yang pernah bikin dunia kaget waktu ngalahin Israel Adesanya. Tapi setelah itu jalannya sempat goyah, termasuk kekalahan dari du Plessis. Walaupun dia sempat bangkit dengan KO keren atas Anthony Hernandez, tetap aja banyak yang ngerasa dia bakal kesulitan lawan gaya kayak Chimaev. Nah, disinilah pandangan Covington makin panas. Dia yakin banget kalau Chimaev nggak bakal main nekat, nggak bakal diajak adu striking di tengah oktagon. Justru yang bakal kejadian, Chimaev bakal narik Strickland ke dunia yang dia kuasai, grappling. Dan kalau udah masuk ke permainan bawah, teman-teman itu kayak masuk ke sarang singa. Chimaev dikenal punya kontrol yang gila, tekanan tanpa henti, dan kemampuan buat bikin lawan kehabisan napas sekaligus harapan. Buat Covington, ini bukan soal siapa yang lebih berani berdiri dan tukar pukulan, tapi siapa yang bisa maksa pertarungan sesuai skenario. Intinya teman-teman, dari cerita ini Covington yakin jika Khamzat mampu ngusai permainan Strickland dengan jurus utama grappling. Tumben nih si Chaos ngedukung Khamzat Chimaev, padahal ya, kita tahulah siapa Covington. Teman-teman, kelas welter UFC lagi mulai panas lagi nih. Nama baru yang lagi naik daun, Michael Morales, tiba-tiba langsung ngegas dan ngincer target paling tinggi, si raja divisi sekarang, Islam Makhachev. Bukan tanpa alasan, Morales lagi di momentum gila. Di UFC 322, dia baru aja bikin statement brutal dengan nge-KO Sean Brady di ronde pertama. Nggak pakai lama, nggak pakai basa-basi, langsung hajar, langsung selesai. Dari situ, dia ngerasa waktunya udah tiba buat naik level. Dan yang bikin menarik, dia nggak nyari lawan tanggung, langsung bidik Makhachev. Buat dia, kalau mau jadi yang terbaik, ya harus ngelewatin yang terbaik juga. Mentalitasnya kelihatan jelas, nggak takut, nggak ragu, bahkan kayak udah siap perang dari sekarang. Di sisi lain, Makhachev sendiri lagi ditunggu-tunggu buat pertahanan pertama sabuk welternya. Kabarnya sih bakal kejadian sekitar bulan Agustus, tapi lawannya masih jadi misteri. Nah, disinilah Morales masuk sebagai sosok yang maksa namanya buat dilirik. Dari apa yang dia sampaikan, kelihatan kalau dia udah lama pengen fight ini kejadian. Bahkan sebelumnya sempat ada wacana mereka bakal ketemu di awal tahun. Tapi waktu itu situasinya nggak memungkinkan. Makhachev habis bertarung di November, jelas butuh waktu buat recovery. Morales juga baru aja tampil di UFC 322, jadi dua-duanya milih mundur dulu daripada maksa kondisi. Sekarang kondisinya beda, Morales udah fresh, mental lagi naik, dan kepercayaan dirinya lagi tinggi banget. Dia sadar siapa yang dia incar, bukan petarung biasa, tapi legenda aktif yang udah punya segudang prestasi. Tapi justru itu yang bikin dia makin lapar. Porque ya lo considero un rival, Islam. Él es un peleador legendario, o sea, ha hecho lo suyo, tiene ya 2 títulos, ha hecho muy buen trabajo, pero pues yo también he venido con esa hambre, ¿no? De buscar el título, de querer ser campeón, de ser el primer campeón ecuatoriano en Latinoamérica y pues... Kalau dilihat dari gaya bertarung, ini bisa jadi matchup yang menarik banget. Morales punya striking tajam dan agresif, sementara Makhachev dikenal dengan kontrol grappling kelas dunia yang bisa bikin lawan frustasi setengah mati. Ini duel klasik, striker muda lapar lawan grappler elit yang udah teruji. Pertanyaannya sekarang, apakah UFC bakal kasih kesempatan itu? Soalnya di divisi ini juga banyak nama lain yang lagi ngantri. Tapi dengan performa terakhir Morales yang meyakinkan, dia jelas bukan sekadar numpang lewat di percakapan perebutan gelar. Kalau fight ini beneran kejadian, atmosfernya bakal gila sih. Satu sisi ada penguasa yang lagi di puncak, sisi lain ada penantang muda yang datang tanpa beban tapi penuh ambisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.